Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Revina Huria. Saya dari Prodi Perbankan Syariah, Kampus TEBI Global Mulia. Di video ini, saya ingin memberikan sedikit tanggapan tentang analisis proyeksi pertumbuhan ekonomi dan faktor-faktor pendukungnya. Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,2% pada tahun 2024 dan 5,3% pada tahun 2025. Angka ini menunjukkan optimisme terhadap peningkatan aktivitas ekonomi. Dan ini beberapa alasan utama yang mendukung proyeksi tersebut. Yang pertama, konsumsi rumah tangga yang meningkat. Yang kedua, investasi yang lebih besar. Yang ketiga, digitalisasi ekonomi. Yang keempat, ekspor yang kuat. Yang kelima, kebijakan pemerintah yang mendukung. Yang pertama, konsumsi rumah tangga yang meningkat. Konsumsi masyarakat adalah pendorong utama ekonomi Indonesia. Contohnya, pembelanjaan masyarakat di saat Ramadan dan juga Idul Fitri biasanya meningkat. Nah, yang mendorong sektor perdagangan dan juga jasa. Selain itu, dengan inflasi yang terkendali, daya beli masyarakat juga bisa lebih stabil. Yang kedua, investasi yang lebih besar. Pemerintah sedang mendorong investasi melalui pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, dan juga bandara. Misalnya, hilirisasi nikel di Sulawesi lebih menarik investasi asing dari perusahaan besar seperti Tesla dan juga LG. Yang ketiga, digitalisasi ekonomi. Perkembangan teknologi membuat ekonomi digital tumbuh pesat, terutama di sektor e-commerce. Contohnya, platform seperti Tokopedia dan juga Shopee. Nah, mereka menciptakan lapangan kerja baru dan juga mendukung pelaku usaha kecil. Yang keempat, ekspor yang kuat. Dengan fokus pada pengolahan sumber daya alam di dalam negeri, ekspor barang jadi seperti baterai kendaraan listrik meningkat. Hal ini menambah nilai ekspor dibandingkan hanya menjual bahan mentah saja. Yang kelima, kebijakan pemerintah yang mendukung. Pemerintah menyediakan anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Contohnya, program Kartu Pekerja membantu meningkatkan keterampilan tenaga kerja sehingga produktivitas bisa lebih naik. Nah, selanjutnya ada tantangan yang mungkin dihadapi. Yang pertama, ketidakpastian ekonomi dunia. Yang kedua, fluktuasi nilai tukar rupiah. Yang ketiga, ketimpangan infrastruktur. Yang keempat, perubahan iklim. Dan yang kelima, kualitas sumber daya manusia. Yang pertama, ketidakpastian ekonomi dunia. Ketegangan geopolitik seperti perang Rusia dan Ukraina dapat mengganggu perdagangan global. Contohnya, harga minyak dunia bisa melonjak dan akhirnya mempengaruhi biaya transportasi dan juga produksi. Yang kedua, ada fluktuasi nilai tukar rupiah. Jika nilai tukar rupiah melemah, harga barang impor seperti bahan baku akan naik. Dan ini bisa mempengaruhi sektor industri seperti tekstil yang mengandalkan bahan baku impor. Yang ketiga, ada ketimpangan infrastruktur. Wilayah di luar Jawa seperti Papua atau Maluku masih kurang akses jalan, listrik, dan begitu juga internet. Hal ini membuat investasi dan kegiatan ekonomi di daerah tersebut lebih lambat berkembang dibandingkan dengan wilayah yang di luar Jawa. Yang keempat, perubahan iklim. Cuaca ekstrim seperti banjir atau kekeringan dapat mengganggu produksi pangan. Contohnya, banjir yang ada di beberapa daerah bisa merusak lahan pertanian sehingga harga pangan bisa semakin naik. Yang kelima, ada kualitas sumber daya manusia. Masih banyak tenaga kerja yang kurang terampil, terutama untuk pekerjaan di sektor teknologi. Contohnya, industri manufaktur memerlukan tenaga kerja yang paham tentang otomatisasi, tetapi ketersediaannya masih terbatas. Selanjutnya, ada solusi untuk mengatasi tantangan. Yang pertama, mengelola risiko global. Yang kedua, memperkuat rupiah. Yang ketiga, pembangunan merata. Yang keempat, menghadapi perubahan iklim. Dan yang kelima, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Yang pertama, mengelola risiko global.
Pemerintah perlu menjalin kerja sama internasional yang lebih kuat untuk menjaga perdagangan tetap stabil. Contohnya itu bisa memperluas pasar ekspor ke negara-negara baru seperti negara yang ada di Asia dan juga negara yang ada di Afrika. Yang kedua, memperkuat rupiah. Bank Indonesia dapat menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dengan kebijakan moneter, seperti intervensi pasar valuta asing atau menaikkan suku bunga jika diperlukan. Yang ketiga, pembangunan merata. Pembangunan infrastruktur di daerah terpencil perlu dipercepat. Contohnya seperti proyek Palaparing untuk menyediakan internet di seluruh Indonesia. Yang keempat, menghadapi perubahan iklim. Pemerintah dapat mendorong teknologi pertanian modern seperti irigasi cerdas untuk mengurangi risiko gagal panen akibat cuaca yang ekstrim. Yang kelima, peningkatan kualitas sumber daya manusia. Program pelatihan kerja dan pendidikan vokasi perlu diperluas. Contohnya itu melibatkan perusahaan teknologi besar untuk melatih tenaga kerja lokal di bidang digital. Dengan mengatasi tantangan ini, target pertumbuhan ekonomi 5,2% dan juga 5,3% dapat lebih mudah dicapai. Pemerintah, pelaku usaha, dan juga masyarakat harus bekerja sama untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.